pagi sahabat Sono Budoyo, Sugeng Enjang. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Samantha dalam live Instagram Museum Sono Budoyo. Kali ini kita mengangkat topik yang menarik, yaitu rayuan opium. Wah, opium aja dia rayu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Dan ini memang merupakan bagian dari pameran Amex yang berlangsung hingga tanggal 30 Desember. Tapi sebelum kita mulai coba salam sahabat museum dulu ya netizen. Baik, kita coba ya Pak ya. Ya. Siap, okay. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Baik, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum datang, jangan lupa ayo luangkan waktunya untuk ke pameran Amex yang berlangsung hingga tanggal 30 Desember. Dan di samping saya ini, waduh, sudah ada Bapak, namanya ini Bapak Ari, tenaga ahli bidang warisan budaya Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Betul. Selamat datang Pak Ari. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh datang ke sini ya, meskipun perjalanan hampir 30 menit tapi nggak apa-apa. Dari kota Pak? Dari rumah saya di Panggang kebetulan. Iya, Panggang. Lewat Imogiri. Lewatnya Imogiri Timur, betul. Yeah. Bapak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak jadi tenaga ahli? Ya, saya sejak 2018 sudah berkecimpung di dunia cagar budaya, terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Ini sepertinya senior saya. SS kan Pak? SS ya, saya juga SS ya. Berarti masih anu ya. Kalau saya arkeologi. Arkeologi, ya, betul. Sejarah Pak, sebelahnya kita Pak. Iya. Ya. Jadi Pak, memang ini kita tidak dapat memungkiri kalau opium atau candu ini memang merupakan bagian dari sejarah Nusantara. Iya, betul, ya, Pak, Mbak Samantha, betul sekali. Jadi, ada mungkin berita-berita kemarin artis tertangkap narkoba. Iya. Nah, itu ternyata sejarahnya ada begitu ya Pak ya. Nah, ini memang zaman dulu orang-orang Jawa pada khususnya ini memang sudah mengenal ya Pak ya, yang namanya candu atau opium. Nah, atau istilahnya untuk penghisap candu itu apa Pak? Nyeret. Iya, kalau bahasa apa namanya, kata kerjanya itu kan nyeret ya. Tapi kalau alatnya itu kan, objeknya itu kan bom kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu namanya itu dalam bahasa Jawa sangat khas, yaitu bedutan. Oh, bedutan. Iya. Berarti nanti kita ulik-ulik ya tentang Pak ya, bedutannya, tentang bedutan. Ya. Jadi ada itu alat penghisap candu namanya bedutan. Dan itu untuk teman-teman netizen sahabat Sono Budoyo yang belum tahu tentang bedutan, bisa langsung bentuknya bedutan itu seperti apa, bisa langsung datang ke pameran Amex, di situ sudah ada. Jadi kita langsung aja bahas tentang sejarah opium ya Pak. Jadi sebenarnya Pak, opium itu berasal dari mana sih Pak? Kalau berasalnya itu mungkin dari daerah kawasan Asia Tengah mungkin ya. Tapi kita juga tidak tahu untuk sejarahnya. Tapi dulu sudah mulai berkembang juga dari masa abad ke-16 di daerah daratan Cina itu sudah banyak orang yang apa namanya sudah menggunakan opium itu untuk disalahgunakan gitu waktu itu. Oh, berarti untuk abad 16 ini ketika Nusantara itu masih zaman VOC Pak? Iya betul. Ya. Jadi berarti tidak ditanam di tanah-tanah Nusantara ya Tidak, Pak? Tidak. Itu bukan tanaman asli di sini. Oh, jadi impor? Iya, didatangkan oleh pasti kolonial Belanda itu yang bikin masalah ini. Terus mereka bisa memonopoli perdagangan. Iya betul, pada waktu itu bisa memonopoli perdagangan, terutama karena menguntungkan ya. Betul, menguntungkan sekali. Sejarahnya memang menguntungkan. Terus Pak, jadi opium itu dari mana? Misalnya dari daratan Asia Tengah tadi, nah itu diperdagangkan melalui siapa, lewat apa? Gitu. Iya, kalau kembali karena ini kan berbicara tentang bedutan, dan bedutan yang kita temukan di Gunung Kidul ini kan sangat khas bahwa itu pernah dipakai pada sekitar awal abad ke-20. Dan memang meskipun Gunung Kidul ini adalah wilayah yang pedalaman ya, bukan wilayah yang berada di tepi pantai atau kota besar. Itu sungguh ironis, ternyata di sana juga sudah ada orang yang menggunakan candu yang nyeret, padahal di desa. Jauh sekali dari perkotaan, jadi bisa dibayangkan bagaimana candu ini yang begitu wilayahnya begitu jauh dari kota saja sudah ada yang memakai. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di kota atau di wilayah yang berada di pesisir pada waktu itu. Berarti memang candu jaringannya sangat luas. Iya betul, betul. Desa padahal Pak. Padahal desa, dan
Jenengan Pisau sendiri Saptosari itu dekat Pantai Renean nggih. Mau menuju ke sana aja kurang lebih yang lokasi penemuan ini ya. Menuju ke sana mungkin kan kurang lebih 1 jam dari Jogja ya. Padahal kalau zaman dulu lebih sulit lagi. Tapi ya memang sudah strukturnya sudah luar biasa, sangat mengakar pasti zaman Belanda dulu. Nggih. Tapi memang apa Pak? Zaman dulu itu opium itu memang ada shop galerinya atau Pak? Betul, betul. Ada Iya. tokonya, iya, betul. jual belikan, terus boleh apa ngisep di sana iya, ya kan Pak? Betul, kan betul. disediakan amben-amben, betul, gitu kan Pak? Nggih. Iya. Terus Pak, nah ketika opium ini diperdagangkan, nah itu kalangan mana aja sih Pak, khususnya Jawa yang menjadi konsumen terbesar? Iya, saya sudah membaca sebuah serat yang diterbitkan dari Mangkunegaran. Itu menceritakan tentang 18 kasus pada waktu itu. Ini sebenarnya bukan kisah nyata, tetapi menurut saya dari cerita yang ditulis pada waktu itu bisa memberikan gambaran kenyataannya di masyarakat seperti apa. Serat Mangkunegaran? Iya, jadi di serat itu disebutkan bahwa dari kalangan yang orang tidak punya hingga pejabat negara, pejabat keraton, pada bangsawan, pengusaha batik, dan juga orang-orang kaya, semua lapisan itu ada. Betapa dahsyatnya penggunaan opium pada waktu zaman Belanda itu. Termasuk kerajaan Pak? Iya, ada juga. Nggih, ada juga disebutkan di situ. Jadi salah seorang bangsawan yang keturunan raja yang memang karena perilakunya itu mungkin mereka mendapatkan bahan candu ya itu, dan kebiasaan candu di masyarakat pada awal abad 20 itu memang sangat parah Mbak, sangat parah. Iya. Dalam tulisan itu. Mulai datang abad 16, lalu mulai semacam terstruktur. Nah, itu di abad-abad 20. Iya, jadi mulainya itu kalau Belanda itu mulai tahun 1860. Untuk yang pemerintah kolonial. Iya, kolonial Belanda itu mulai menggunakan opium itu sebagai apa namanya? Salah satu devisa negara mereka. Itu dimulai pada tahun 1860. Itu menurut data yang saya peroleh. Dan sejak saat itu sebagai sumber devisa negara, memang Belanda itu pada saat memperdagangkannya itu dengan cara menjual kepada pihak ketiga. Jadi mereka yang pihak ketiga itu semacam mendapatkan lelang, dan lelangnya atas perdagangan opium itu nanti siapa yang berani membeli lelangnya, mereka siapa yang berani paling tinggi, mereka yang berhak mendapatkan menjual dagangan opiumnya itu. Dan candu itu kebanyakan yang mendapatkan hak atau yang berani membeli orang-orang Tionghoa pada masa itu. Karena memang posisinya dia agak lebih kaya. Iya. Dia berani membayar untuk mendapatkan hak. Betul, iya. Dan mereka mendapatkan semacam fasilitas khusus. Jadi fasilitas di mana mereka bisa mendapatkan menyebar dagangan itu ke seluruh Nusantara. Itu pasti lelang yang sangat besar dan mahal, itu pasti. Tapi untuk orang Jawa sendiri ada nggak sih Pak data tentang orang Jawa yang mendapatkan lelang itu sendiri? Tidak ada. Sejauh yang informasi yang saya dapatkan dari orang-orang Tionghoa pada masa itu. Karena itu hanya berlangsung pada periode 1860 hingga 1942. Dan setelah 1942 itu memang sempat berlangsung hingga tahun 1950, tapi setelah 1950 itu dilarang. Iya. Itu. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang, betul. Tapi kalau dulu itu Pak, ada yang bilang orang-orang Jawa itu menggunakan opium itu juga sebagai obat. Iya, betul. Jadi begini Mbak Samantha, ini saya kembali kepada fakta di mana saya wawancara dengan narasumber, dan saya juga membaca tentang beberapa cerita tentang penggunaan opium itu ya. Jadi mungkin memang betul itu mereka mengatakan bahwa itu digunakan sebagai obat. Tetapi fakta yang saya dapat itu biasanya sakit itu hanya sebagai awal untuk alasan mereka menggunakan itu. Contoh yang di Saptosari ini, di KP ini, jadi namanya itu Mbah Wongso. Mbah Wongso itu katanya dulu beliau tahun kelahiran 1910, dan pada masa muda dia itu menderita malaria. Memang pada waktu itu ada sakit malaria yang mewabah ya di wilayah
Saptosari, dan Mbah Wongso ini termasuk orang yang menderita. Dia pemilik bedutan itu awalnya mendapatkan obat itu dari saudaranya yang tinggal di Ponjong. Nah, dia mengatakan, oh kalau obat malaria itu pakai ini aja sembuh. Padahal ya memang sembuh ya ketika, jadi memang kalau katanya sakitnya itu kan kalau malaria menderita sekali ya, panas, kemudian berhari-hari sakit, seluruh badannya sakit. Nah, ketika kambuh seperti itu. Dan saudaranya itu Mbah Karto yang ada di Ponjong itu, dia menyarankan dan memberikan alat bedutan, kemudian memberikan fasilitas untuk menggunakan candu itu. Dan sejak saat itu, karena memang sifat candu sendiri yang dari buah popi itu ya, itu memang adiktif toh. Akhirnya dia sampai akhir hayatnya dia menjadi pecandu narkoba. Susah lepas, ya. Tapi memang kebetulan beliau itu bangsawan. Enggak, dia kebetulan juga memang kaya, tetapi dari pertanian. Kalau Mbah Wongso ini, jadi bukan bangsawan. Iya. Dan itu juga mudah sekali didapat untuk opium di Betul. Jadi maka tadi saya katakan bahwa pada masa kolonial, yaitu pada periode 1860 hingga 1942, itu memang itu dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Tadi Mbak Samantha kan cerita, katanya ada tempat-tempat khusus itu ya. Itu ada soft gallery itu. Jadi dulu itu kalau orang mendapatkan impling itu, namanya impling ya. Jadi kalau candu yang kita bahas di sini itu kalau di desa-desa yang di Saptosari itu bentuknya impling. Impling itu bentuknya seperti apa namanya, tube dari bahan tembaga, dan itu bukan dari tembaga tapi timbel nih, timah itu bentuknya hanya sebesar jari kelingking ini, tapi dalamnya itu candu, dalamnya itu. Dan enggak, itu nanti yang dijual itu implingnya itu. Jadi para pecandu itu biasanya membeli satu impling namanya, dan satu impling itu mungkin harganya ya saya tidak tahu harganya, tapi pasti mahal. Dan karena mahal itu, satu impling candu itu makanya kalau orang zaman dulu kalau yang kaya dipakai sendiri, tapi kalau mungkin ingin menghemat ya dipakai bersama-sama. Satu impling itu biasanya bisa digunakan mungkin 3 orang atau 2 orang untuk menggunakan, untuk nyeretnya itu istilahnya. Makanya karena efeknya adiktif, jadi orang-orang menjadi ketagihan, jadi mau tidak mau harus membeli. Karena katanya Pak, ada menurut data ini, kalau memang tidak, karena udah ketagihan nyoba, terus tidak coba, ya misalnya hari ini kita belum nyandu gitu, udah gregesi itu. Iya betul. Iya, apa namanya istilahnya kecapean ya, kalau pas harus meminta badannya itu terus ya. Betul. Itu juga disebutkan sama. Jadi saya mau wawancari namanya Mbah Martio. Mbah Martio itu kebetulan anak ragil dari Mbah Wongso tadi. Dia menceritakan kalau bapaknya dulu itu kalau pas ketagihan ya badannya sakit-sakit, dan itu harus nyandu. Kalau nggak nyandu ya dia nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi akhirnya kalau dia kecanduan karena nggak punya uang ya tanahnya dijual, rumahnya dijual habis. Kasihan gitu. Oke, untuk sahabat Sono Budoyo, kalau misalnya langsung mau tanya-tanya, silakan langsung ditanya di kolom komentar pas Instagram. Kita tanya-tanya ke Pak Ari langsung ini, yang ahli, tenaga ahli. Kita buka dulu ya Pak, apakah ada pertanyaan di sini? Sambil kita tanya-tanya Pak, sambil menunggu sahabat Sono Budoyo bertanya ya, boleh langsung. Mumpung ada Pak Ari teman-teman. Nanti kalau misalnya belum bertanya kan Pak Ari jauh-jauh dari Gunung Kidul, berarti harus ke sana ke Gunung Kidul misalnya gitu. Berarti Pak, kan itu untuk pecandu itu kan ada alat-alatnya Pak. Nah, itu banyak Pak alat-alatnya. Bisa contohnya apa? Jadi kembali ke apa yang sudah saya teliti di Saptosari. Jadi alat ini namanya bedutan. Bedutan itu sebenarnya tidak hanya bedutannya itu. Kalau bedutannya itu kalau sekarang istilahnya itu namanya bong tadi ya. Kalau zaman sekarang. Kalau bedutan itu bentuknya sangat tradisional Mbak. Hanya dari bahan bambu, kemudian ada celupak namanya yang dari gerabah itu. Bambu teman-teman.
Iya, bambu dan gerabah itu. Panjangnya antara 42 sampai 45 cm. Jadi sangat spesifik panjangnya itu dengan ukuran seperti itu. Dan bambunya itu adalah bambu wulung yang apa namanya diameternya itu hanya paling tinggi 4 cm bambu wulungnya itu. Kalau bambu wulung itu juga sangat khas karena apa bentuknya itu kuat gitu. Jadi itu kenapa kita masih bisa menemukan benda arkeologi ini karena sangat awet yang dimana pada Mbah Wongso yang hidup pada era masa kolonial, bendanya masih ada hingga saat ini. Nah, untuk bambu wulungnya sendiri Pak, itu masih ditanam tidak? Masih ada. Kalau mau ada yang membuat untuk membuat box, saya tidak menyarankan membuat box. Tapi karena bambu wulung itu kan ada di tempat kita, di tempat Jawa ini banyak sekali. Nah, kembali ke bedutan tadi. Jadi kalau alat ini satu set. Jadi satu set itu ada bongnya sendiri atau bedutan tadi. Lalu kemudian ada namanya itu apa namanya? Di sini ada cukit. Cukit itu adalah alat untuk mengolah bahan candu yang tadi dari impling. Nanti saya jelaskan cara menggunakannya, cara membuatnya. Kemudian ada lagi alatnya itu celupak, celupak tapi untuk celupak geninya. Jadi untuk seperti apa namanya kompor ya, kompor tapi bahannya itu dari bahan tradisional dan nanti minyaknya menggunakan kalau bisa menggunakan minyak goreng. Minyak kelapa. Jadi diupayakan supaya geninya, apinya itu nggak besar. Nah tadi ada cukit, ada apa namanya, ada bedutan. Lalu ada lagi satu itu bahan dari piring kecil itu. Piring kecil itu digunakan untuk mengolah dari kayu cukit tadi, untuk mengolah bahan apa namanya candunya, ramuannya, untuk dibuat menjadi sebesar biji dari apa itu loh istilahnya itu ya apanya ya kecil-kecilnya. Jadi itu nanti dibuat untuk persiapan untuk membuat apa untuk nyimeng tadi itu nanti. Iya. Berarti ini Pak biasanya kan orang kan selera ya. Mau ramuannya berarti beda-beda biasanya. Oh iya, ini enggak. Ini ramuannya standar. Standar. Jadi kalau dari yang sudah saya temui itu bahannya itu untuk jadi kan candu itu kan mahal. Jadi bagaimana cara menggunakan candu itu supaya bisa dipakai untuk berkali-kali dan bisa untuk digunakan banyak orang, toh Mbak. Sementara alatnya yang celupak ini juga sudah standar sekali. Jadi celupak itu kan bulat dan bentuknya seperti apa namanya? Pokoknya bulat gini ya. Nanti ada lubang kecil itu yang tempat tuh menempelkan. Oh ya, kelenteng tadi namanya. Kelenteng itu biji apa? Kapas gitu. Oh iya. Jadi candu itu kan nanti dibuat bulat-bulat seperti kelenteng itu. Nanti ditempelkan di lubang yang ada di celupak. Kemudian kalau sudah menempel nanti itu dibakar. Nah, hasil pembakarannya itu kan asapnya akan masuk ke dalam celupak itu. Nah, ketika itu dibakar kan dua pipa, posisi pipa ini kan yang sana tertutup, sini terbuka ya. Nanti asapnya akan terkumpul di dalam celupak dan dipakai oleh penyandunya itu nanti. Prosesnya iya dihirup. Ini bukan sih Pak modelnya seperti sisa-sisa yang Arab itu bukan sih Pak? Oh apa? Sisa? Iya. Itu kan secara prinsip sama Mbak Samantha. Iya, sama prinsip sama. Betul. Dan ini cara tradisionalnya di Jawa seperti ini. Berarti yang dihisap adalah asapnya. Iya, betul. Dan itu yang bikin fly. Betul. Bikin ngefly. Betul. Nggak coba kan Pak? Enggak. Waktu wawancara enggak kan? Enggak. Saya dari wawancara itu pun sebenarnya kan yang saya wawancara juga dia nggak pakai. Dia hanya menceritakan riwayat orang tuanya dulu. Sudah ada pertanyaan? Iya. Mari sahabat Sono Budoyo, kalau misalnya mau tanya-tanya tentang opium, tentang candu dan sejarahnya, boleh langsung ke kolom komentar. Ya, kami tunggu ya. Jadi Pak, ini kan bedutan itu kalau misalnya alatnya memang standar untuk semua kalangan. Iya, betul. Oh iya. Soalnya waktu saya baca di bukunya James Ross itu tentang opium itu, kalau memang bedutan untuk orang kaya itu modelnya itu memang dari gading biasanya Pak. Oh iya. Gading terus bentuknya mungkin tembaga atau emas apa ya Pak ya? Iya. Jadi lebih
lebih mewah, mewah gitu nggih, betul betul. Bedutannya gitu. Kalau orang biasa ya yang dari bambu ulung tadi ya bedutannya. Karena mudah didapat itu nggih, Pak. Iya bisa mungkin karena dulu kan memang ada ini toh Mbak, kalau orang kaya itu misalnya mereka punya hajatan menikah, itu adalah sebuah apa ya, prestis bagi mereka ketika ada tamu yang sangat mereka hormati itu mereka ajak untuk nyeret. Jadi tentunya kalau yang datang adalah seorang tamu yang mestinya adalah satu level atau di atas mereka, pasti alatnya juga mungkin yang lebih bagus dibandingkan apa yang kita temui di Sabtosari ini. Jadi ini sudah bagian dari apa ya Pak? Gaya hidup, gaya hidup mungkin ya? betul. Jadi bagian dari keramah tamahannya orang Jawa. Iya. Kalau saya ada hajatan, terus baiklah ini suguhannya. Iya betul. Gitu. Pada masa itu ada seperti itu. Selain ada mungkin minuman keras, terus ada mabuk, mabuk, terus ada madat ini ya Pak ya. Padahal pada waktu itu kan kalau misalnya ajaran Jawa konvensional ya Pak, Islam itu kan dilarang molimo itu loh Pak. Iya betul. Madat, madon, maling, mabuk, satu lagi apa ini ya? Madat, mabuk, maling, madon, main judi ya. Tapi ternyata malah dilegalkan pada waktu itu sama pemerintah kolonial. Nah itu kan berarti memang dalam istilah Jawa yang cukup kuno, madat juga dimasukkan toh. Iya. Berarti kita bisa memperkirakan bahwa memang pada masa itu benar cerita yang kita dapat sekarang di mana candu itu memang sudah beredar di masyarakat dari berbagai kalangan, toh Mbak. Berarti betapa luar biasanya candu ini ada di masyarakat waktu itu. Bapak pernah tahu nggak Pak kalau untuk di Yogyakarta ini ada daerah-daerah yang betul. Toko misalnya toko opium gitu. Dari buku yang saya baca itu kalau Jogja enggak. Jadi kalau bandarnya itu yang sangat punya nama itu di Jatinom. Jatinom itu Klaten yang ke arah Boyolali. Itu di sana ada bandar Cina yang biasa kan ada bandar kemudian ada agen. Agen itu nanti mereka yang akan menjualkan ke masyarakat. Nah, agen ini mengambilnya ke Jatinom itu. Nah, pasti tentunya kalau di Jatinom itu ada bandarnya, mestinya ada rumahnya di sana. Tidak disebutkan di Jogja, tetapi di wilayah Jatinom Klaten ada. Itu. Kalau di Ketandan Pak, mungkin orang Tionghoanya mungkin punya rumah-rumah pribadi ya. Oh, begitu. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi, tetapi saya tidak menemukan rumah untuk tadi dipakai nyandu itu dalam tulisan yang sudah saya cari. Karena mungkin sifatnya private Pak. Iya, jadi mungkin kan memang itu seperti wajar di kalangan tertentu, tetapi juga di kalangan masyarakat saru ya istilahnya itu. Kalau orangnya itu kan sangat dihindari sebenarnya. Iya. Nah Pak, anehnya itu pemerintah kolonial pada waktu itu memang memonopoli perdagangan candu dan melegalkan. Tapi di tahun keberapa tiba-tiba melarang perdagangan ini, ya Pak? Iya betul, karena ada yang melarang itu bukan dalam arti melarang ya. Karena waktu itu kan ada juga pasokan candu itu yang dimasukkan secara ilegal. Nah, jadi mungkin itu dilarang itu, yang ilegal itu, yang dilarang itu. Tetapi yang legal itu masih tetap berlangsung, Mbak. Oh, alah. Nah, jadi pada masa itu pun, istilahnya kalau di bea cukai, itu kan mestinya ada barang masuk yang resmi dan enggak. Nah, di masyarakat itu juga ada pemasok candu, itu yang langsung dari Trinidad atau langsung dari Thailand. Itu yang tentunya lebih murah tetapi tidak resmi, dan sebenarnya para pemakai ini pun sebenarnya juga takut karena atau para agen ini mereka itu bisa mengambil ke orang-orang yang mendapatkan barang yang tidak ilegal tadi. Meski ini sebenarnya barang yang tidak ilegal kalau sekarang ya, semuanya tidak boleh ya, tapi pada masa itu barangnya haram kayak gitu, masih ada yang lebih haram lagi. Dan itu yang dilarang dari pemerintah. Jadi mereka sangat mengkondisikan pemasukan supaya devisa negaranya besar. Iya. Banyak sekali penyelundup itu dulu. Iya. Dan tentunya harganya pasti lebih miring dibandingkan barang yang diedarkan oleh pemerintah. Tapi yang menyelundupkan itu orang-orang Tionghoa juga, Pak? Iya.
Dan mereka para agen atau para penjual di masyarakat itu juga sebenarnya juga akan ditangkap polisi kalau mereka itu menjual barang-barang yang tidak resmi dari pemerintah tadi. Waktu itu ada loh seperti itu. Dan saya juga pernah baca Pak, Nggih. mereka itu juga tetap mengedarkan, tapi karena hukumannya ringan, cuma 1 bulan penjara, jadi ya udah mereka berani aja gitu. Jadi malah tadi terus ya. Karena hukumannya ringan Pak. Iya, iya. Untuk mengedarkan candu yang palsu ya. Iya, yang ilegal nggih. Nah, terus ini Pak, jadi Bapak tahu nggak kenapa ini namanya bedutan? Kita balik lagi ke bedutan. Nah, gitu. Ya. Kalau dari kata bedutan itu saya sudah mencarinya di bahasa Sanskerta ya, tapi ya istilahnya hanya alat untuk nyeret gitu, alat untuk nyimeng zaman sekarang itu. Tapi tidak disebutkan itu kok kata bedut dari mana itu saya tidak tahu untuk alat itu. Memang dari dulu memang namanya bedutan saja. Nggih, betul. Tidak ada, entah belum tahu tapi Iya, apa dari bahasa mana. Iya, gitu, iya. Nah Pak, ini ada proses penetapan bahwa bedutan sebagai alat hisap candu ini menjadi cagar budaya. Betul. Lalu, Pak? Iya, betul. Nah, bagaimana itu Pak prosesnya? Jadi waktu kita mengambil alat itu sebagai cagar budaya, ini kan sebagai sebuah alat arkeologi sebenarnya, karena itu buatan manusia juga. Meskipun kita melihat itu dari sisi aspek yang negatif, karena digunakan oleh masyarakat pada waktu itu untuk perbuatan yang dilarang pemerintah. Tetapi meskipun demikian, ini kan juga punya nilai penting. Nilai penting supaya generasi muda itu bisa menjauhkan diri dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Jadi ini kita mengambil itu sebagai nilai penting karena pertama juga bendanya sangat langka kan Mbak. Jadi bedutan ini kalau yang ada di masyarakat saya kira sudah jarang sekali, sangat jarang. Dan kita bersyukur masih dapat alatnya dan kita bisa menceritakan kepada masyarakat tentang definisi yang kita ambil untuk yang hikmahnya saja. Oh iya, betul. Okay. Ya kalau dicoba kan beda nanti. Betul. Berubah langsung ini. Yeah. Bapak ini ada pertanyaan dari Ersita YS. Bapak, apa ada kaitannya dengan rokok lintingan ya? Mungkin, gitu. Rokok lintingan mungkin yang dimasukkan penggunaan ganja nantinya ya. Oh bisa jadi iya. campuran-campuran. Beda. Mungkin nanti bisa saya jelaskan tentang proses dari orang ngadat itu seperti apa ya, orang nyeret. Nanti saya bisa menjelaskan itu. Tapi yang jelas kalau dari alatnya pembakarannya ada, menghasilkan asap ada. Tapi ini yang dibakar itu kan candu. Jadi ini bukan tembakau, berbeda sekali ya ini. Dan ini ada bahan kimia yang sifatnya itu sangat adiktif, tidak seperti tembakau. Kalau tembakau kan mungkin tidak merokok pun nggak apa-apa. Kalau ini kan masalahnya kalau sudah pakai, tubuhnya dia akan selalu meminta terus. Oke. Ini bedanya di situ. Jadi iya beda sekali. Kayaknya zaman sekarang juga masih ada yang pakai rokok lintingan, tapi memang bukan dari iya betul. Ya, dari tembakau. Okay. Dari Eko Danis ini Pak, bagaimana hubungan candu dengan kelangsungan revolusi di Indonesia? Iya betul. 45 sampai 49. Pertanyaan yang bagus sekali. Itu memang ada ya dulu Dewan Candu atau apa istilahnya itu. Jadi dulu candu-candu yang sisa dari zaman Belanda itu kan banyak. Di Solo dan di Jogja ini kan katanya dulu ada bidang-bidang yang menangani tentang peredaran candu yang masih ada di masyarakat. Dan di gudang-gudang itu kan akhirnya dijual oleh tentara ya pada waktu itu dan digunakan sebagai alat untuk membantu revolusi. Untuk beli senjata. Iya, membeli senjata waktu itu. Ada kok di Museum Sono Budoyo itu tempat untuk menyimpannya yang dibawa untuk menjual candunya itu masih ada. Jangan lupa sahabat Sono Budoyo langsung datang ke pameran dan ke Museum Sono Budoyo. Nanti Pak Ari mumpung bisa menjelaskan ya Pak ya. Jadi memang ada hubungannya pada masa revolusi itu para pejuang ya Pak ya. Para pejuang ini justru menyelundupkan mungkin Pak ya. Mereka itu tidak menyelundupkan tetapi menjual karena kita kan tidak punya dana ya waktu itu untuk terutama tentara. Bahkan tentara pelajar Solo atau apa waktu itu mereka meminta bahan yang cukup banyak dari Jogja dan menjual candu itu untuk ditukarkan dengan berbagai macam perlengkapan persenjataan pada waktu itu. Dan memang ada
data juga penjualannya itu bisa sampai ke Singapura, Pak. Betul, yaitu ya diselundupkan ya Mbak Isamanta ya, berarti dibawa ke sana. Iya betul. Ya, waktu itu. Okay. Ini ada juga dari Mas Eko Danis lagi. Okay. Nah, ini Mas atau Mbak ini. Bagaimana peran penetrasi bangsa Barat, Pak, dalam peredaran candu atau opium? Nah, dalam lintas sejarah Indonesia rentang abad 17 sampai abad 20, peran bangsa Barat. Iya, dulu perdagangan candu itu kan karena sangat menguntungkan ya. Bahkan Belanda sendiri pun juga mengambil candu itu dari India yang dibawa ke Indonesia ini. Dan tentunya perdagangan candu yang khususnya di Indonesia ini sangat dimonopoli sama Belanda sendiri, meskipun sebenarnya kalau di wilayah Asia tentunya juga ada bangsa Inggris dan bangsa-bangsa yang lain yang mereka punya punya kepentingan yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari candu ini. Jadi saya kira kalau wilayah di Indonesia, di Nusantara tentunya, yaitu ya hanya Belanda yang berhak memperjualbelikan candu ini. Dan barang-barang ini diambil dari India. Tetapi kalau tentang apa tadi penetrasi dari bangsa Barat, ya. Saya kira ya hanya Belanda yang pernah melegalkan benda ini di sini. Iya. Dan itu posisinya sebenarnya kalaupun mungkin ya Pak ya, tidak ada bangsa Barat, mungkin Jawa tidak mengenal apa itu opium, bisa jadi? Bisa jadi begitu. Nggih. Ya, karena dibawa oleh mereka sendiri untuk itu, waktu itu. Untuk diperjualbelikan. Iya, betul. Memang. Jadi ini ternyata perdagangan candu dan opium atau opium teman-teman ini ternyata penghasil terbesar devisa negara. Makanya itu kenapa pemerintah kolonial tetap melegalkan barang haram ini ya. Iya, betul. Dan juga kan pemerintah Belanda itu kan mengambil keuntungan dua sisi ya. Pertama devisa, kedua masyarakat yang dijajah ini menjadi lemah. Jadi keuntungannya kan ganda, dia menjual ini udah dapat duit, orang yang dijajah juga tidak akan memberontak kepada mereka. Kan enak sekali Belanda ini. Ya, jadi terus-terusan. Jadi yang namanya kebodohan dan kemiskinan terstruktur ya. Iya, betul, Mbak Samanta. Dari warisan kolonial. Betul itu, betul sekali. Dari sananya berarti Pak. Bapak berarti kalau misalnya kita berbicara tentang opium menjadi gaya hidup di bangsawan yang tadi kita jelaskan, ketika ada hajatan, ada pesta, ada kenduri apa ya, nah itu opium itu menjadi hal yang lumrah gitu untuk menjamu tamu. Tapi kalau misalnya untuk rakyat yang bawah gitu Pak, pribumi-pribumi yang bawah itu bagaimana Pak? Iya, ini yang miris Jadi ada fakta bahwa memang penggunaan opium ini karena mereka juga pertama itu di masyarakat dikucilkan, akhirnya mereka itu kan membentuk komunitas-komunitas sendiri pada waktu itu. Seperti di kasusnya Mbah Wongso Taruno ini kan dia sudah kecanduan, dan akhirnya dia juga membawa orang-orang yang kecanduan di lingkungannya untuk bersama-sama mengadakan pesta kecil yang diadakan entah di rumah mereka atau di tempat yang agak terasing supaya tidak diganggu dengan masyarakat, dan mereka melakukan itu sebagai sebuah kebutuhan bukan sehari-hari, tapi kedua bersama-sama ketika tubuh mereka menginginkan untuk menyandu bersama. Jadi di masyarakat bawah pun juga terjadi seperti itu. Jangankan yang masyarakat atas mereka bisa menyandu karena mereka kaya dan bisa beli. Ini yang di bawah yang nggak punya apa-apa, mereka menjual tanah, menjual apa-apa, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan candu. Berarti bisa jadi awalnya itu mereka mendapat candu itu ya mungkin dari kerabat atau coba-coba. Iya. Dan di tempat kami di Gunung Kidul pada masa lalu, itu ada yang namanya bakul jenewer, Mbak. Oh, bakul jenewer. Iya. Bakul jenewer itu kalau menurut cerita yang saya dapat, itu mereka berjualan dengan dipikul. Dan jenewer sendiri itu adalah sebuah bahan minuman yang sekarang kita sebut sebagai alkohol atau ciu. Nah, dan jenewer itu kalau orang dulu pun mengatakan itu bukan sebagai minuman untuk mabuk, tetapi
untuk menyembuhkan capek. Oh, iya. Dan bakul jenever itu juga biasanya mereka datang ke pasar-pasar pada hari pasaran, mereka menjual, ya ada obat, ada macam-macam. Jenever sendiri sebagai alkohol itu. Mereka kemudian menjual juga implingan tadi. Distribusi dari agen yang terjadi di Gunung Kidul itu dilakukan oleh para pedagang jenever yang datang ke pasar-pasar dengan menjual bahan-bahan yang lain seperti minuman keras tadi. Ya. Jadi ada dijualnya ada model ciu ya Pak ya. Iya betul. Terus obat ternyata jual impling juga. Betul. Tapi pada waktu itu Pak penjualannya bisik-bisik nggak Pak? Ada nggak? Nah itu ada. Kalau dari informasi yang saya dapat itu mungkin yang untuk implingan bisa jadi itu agak rahasia ya. Tetapi untuk yang jenever itu biasa Mbak. Yang jenever yang tadi minuman dulu ya. Kalau sekarang sih sudah nggak ada. Zaman dulu orang beli jenever itu biasa. Semenjak ada pengaruh agama Islam atau agama yang lain yang sangat kuat, orang yang sudah percaya tahu bahwa itu akan berakibat buruk dan sebagainya. Akhirnya lama-lama pedagang jenever ini hilang sekarang. Tapi cerita pedagang jenever itu masih ada sampai sekarang. Mereka berasal dari Semin. Gunung Kidul. Iya, dari Gunung Kidul. Berarti ini bagian dari memori kolektifnya masyarakat Gunung ya, Kidul betul, bahwa Mbak Samantha. Itu karena ilegal. Nah, antara dua itu ya Pak yang bisa jadi karena ilegal atau karena ya memang distribusinya mungkin dibatasi gitu. Iya Mbak. Oke. Ya mungkin karena memang kebetulan mereka menjual barang yang juga sebenarnya tidak boleh atau mengakibatkan orang mabuk dan sebagainya. Akhirnya mereka juga menjual jenever implingan tadi, candu itu juga bisa. Tapi masyarakat tahu. Tapi masyarakat tahu, tahu. Dan memang kata-kata implingan candu dengan jenever itu saling berhubungan. Oh iya. Tapi Pak, ada tidak data misalnya ada benar-benar yang sudah rusak organnya atau orang-orang meninggal karena candu itu? Dan kalau saya lihat di foto-foto arsip zaman dulu itu kan orang yang nyandu kurus, kering gitu kan Pak, badannya bungkuk. Nah, itu ada tidak Pak? Tidak data. Saya belum sampai sejauh ini belum sampai mendata itu. Hanya informasi dari Mbah Mardio, anak dari Mbah Wongso Taruna tadi, memang sampai meninggalnya akhir hayatnya Mbah Wongso Taruna itu dia memang nyandu sampai meninggal dunia itu, sampai akhir hayatnya. Tapi kalau misalnya untuk obat penawarnya sendiri Pak, itu pemerintah kolonial juga jual nggak sih Pak? Tidak ada kayaknya tidak ada informasi ya. Biarkan aja. Gitu. Jadi memang mereka sengaja seperti ya sampai hartanya habis, sampai nggak punya apa-apa sampai itu. Sepertinya seperti itu Mbak. Kasus seperti yang di Saptosari saya kira juga itu bagian dari yang lebih makro ya mestinya. Ini ada kasus kecil seperti ini, berarti mungkin di lingkungan lain sama. Tidak ada pengobatan saya kira. Oh iya, bahkan kalau di cerita-cerita sahabat Sono Budoyo tentang kuli-kuli kebun yang di Sumatera itu kan Pak, itu justru Pak mandornya. Itu menyediakan gitu, menyediakan apa ini tadi candu opium untuk para pekerjanya gitu. Jadi kamu nanti kalau misalnya mereka kenagihan terus belum nggak bisa bayar, potong gaji. Potong gaji gitu. Ya itu hampir sama kolonial tadi ya, dapat keuntungan ganda ya jadi. Setan memang Pak. Betul. Nah, terus ini Pak. Jadi kalau kita berbicara seberapa besar, ada tidak sih Pak dampak positifnya mungkin perdagangan opium? Kalau negatifnya kita sudah pasti tahu ya itu. Ya tadi yang itu masa revolusi itu kita bisa salah satu keuntungan positifnya itu. Yang lain saya kira nggak ada. Oh iya, berarti perdagangan opium pada masa revolusi itu sangat membantu para pejuang untuk membeli persenjataan. Hanya satu aspek itu saja ya. Yang lainnya ya semuanya negatif. Merugikan. Nah Pak, kalau misalnya tapi memang sejak awal ketika perdagangan opium datang, misalnya opium yang diperjualbelikan itu masyarakat itu sudah tahu nggak dampak negatifnya dan dampak buruknya opium itu Pak? Ya saya kira masyarakat sudah tahu ya, karena memang pada awalnya kan
orang yang memakai itu kan tidak akan berhenti sampai di situ. Mereka akan memakai dan membutuhkan terus sampai akhirnya keluarga mereka mengucilkan mereka, sampai akhirnya mereka juga akan menjadi sakit dan sebagainya. Jadi saya kira memang ini adalah sebuah masalah kesehatan pada waktu itu ya tentunya. Tetapi juga tidak ada perhatian dari pemerintah tentang ini. Ya saya kira memang begitu Mbak. Jadi tidak bisa itu orang yang memakai itu akan berhenti, itu tidak bisa. Begitu pakai ya terus kalau candu ini. Oh iya. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Eko Danis. Pak, kira-kira mungkin peristiwa apa saja sih Pak yang menyulut perang candu? Nah, gitu. Wah, perang candu itu ada di mana ya waktu itu ya? Ya, perangnya candu. Ini saya malah belum membaca ini Mbak yang Mbak Samantha. Mungkin saya untuk informasi ini saya belum ke arah sana nggih. Iya. Baik. Oke, kita lanjut dulu ya, Mas Danis. Mungkin bisa dibaca di bukunya James Rush atau Pak Julianto Ibrahim juga tentang perdagangan candu di Surakarta gitu. Pak, kalau misalnya kita melihat mengapa opium itu begitu diminati oleh masyarakat nih Pak, kelihatan sekali kan Pak, sangat besar efeknya dan itu sangat diminati gitu. Gimana itu Pak? Ya, kalau yang terjadi di masyarakat memang pada waktu itu karena pada intinya kan barangnya sudah dilegalkan gitu. Dan memang ada namanya juga kayak orang rokok, orang alkohol juga, orang yang suka nyandu. Meskipun itu bendanya akan menimbulkan kerusakan ketika mereka kecanduan, ya mau bagaimana lagi untuk mau memakai terus. Dan pada waktu itu juga barangnya juga ada. Jadi mau nggak mau memang di masyarakat yang terjadi seperti itu Mbak. Jadi memang mereka ya sudah difasilitasi juga. Oh iya, betul. Dari pemerintah ada fasilitas. Dan meskipun itu adalah suatu kegiatan yang sangat dilarang agama pada saat ini, ya itu memang para pecandu ya memang ya seperti itu saya kira. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kembali lagi ke sejarah masa lalu, bahkan yang di rumah-rumah bordil Pak, nah itu prostitusi itu juga difasilitasi untuk nyandu, nyandu, gitu kan, sudah disediakan dunia hitam ya seperti itu. Sudah disediakan para perempuannya, lalu juga disediakan candu. Nah, itu yang mungkin jarang dijelaskan Pak di sejarah Indonesia, padahal ini adalah sebuah fakta. Iya. Oke Mbak. Nah Pak, ada data tidak Pak, usaha apa saja yang dilakukan otoritas setempat, mungkin pemerintah kolonialnya untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dari opium itu, mungkin tentang masalah ilegalnya, legalitas, terus masalah masyarakat yang mungkin ya menimbulkan masalah itu, mungkin pernah ada kejadian yang akhirnya ketika orang nyandu karena tidak punya uang, maling gitu kan Pak, bisa jadi maling bertambah banyak atau perampokan gitu. Ya kalau di kasus-kasus Sabto Sari ini kan menurut informasi yang saya dapat itu akhirnya mereka itu kan dikucilkan Mbak, dan itu saya kira terjadi di mana-mana. Jadi semua yang sudah nyandu itu ya dibiarkan, bos nyandu wes pengkur. Akhirnya masyarakat itu sudah tahu mereka akan ke arah mana, dan yang terjadi di masyarakat itu para pecandu memang biasanya dikucilkan. Biasanya ada data tidak Pak, kasus perceraian tinggi karena istri menceraikan suaminya karena nyandu gitu. Walaupun kalau data yang di itu saya nggak tahu, tapi dari cerita-cerita fiksi serat itu ada ceritanya. Bahkan penyanyi yang sangat terkenal kemudian dia nyandu akhirnya dia nggak laku. Ada juga seorang orang tua yang ngajari anaknya dari kecil untuk nyandu, hartanya yang sedemikiannya hilang, itu juga karena candu. Banyak sekali Mbak, itu nggak hanya cuma perceraian. Saya juga baca sedikit di Serat Mangkunegaran, itu juga ada yang cerita bayi dari kecil dari kecil dia tahu sudah dikasih asap untuk dia supaya sembuh dari sakit, nggak rewel. Dan orang tanya sombong kalau dia sudah main-main itu ya Mbak ya. Iya, main-main alat-alat betul. Ternyata itu banyak sekali sahabat Sono Budoyo, cerita-cerita candu yang mungkin tidak dijelaskan dalam sejarah Indonesia begitu. Jadi ya yang sedikit aja ya, mungkin sejarah Indonesia yang positif, padahal sebenarnya untuk yang
candu ini juga pada masa revolusi sangat sangat membantu gitu. Cuman memang ya udah tidak jelas. Nah, Pak, kalau kita bisa mengambil ini pelajaran mungkin Pak yang bisa kita petik dari opium apa ya Pak? Ya, yang jelas dari fakta yang ada memang ini kan sangat dilarang. Pertama, dilarang karena opium sendiri mengakibatkan sebuah kecanduan yang luar biasa karena zat adiktif yang di dalamnya itu tubuh tidak akan bisa melawan kecuali dia harus melakukan lagi dan menggunakan candu itu terus menerus. Jadi sebisa mungkin jangan pernah ingin mencoba, bahkan ingin mengetahui itu boleh, tapi cukup hanya dengan mengenali saja. Dan candu ini benar-benar sangat dilarang. Zaman Belanda itu sudah ada dan banyak sekali korbannya, dan itu jangan terulang lagi hingga saat ini. Nah, ini ada pertanyaan dari BKBK. Bapak, kalau sudah kecanduan, nah waktu dulu itu ada upaya rehabilitasi nggak sih Pak? Mungkin ada tempat untuk rehabilitasi, kalau sekarang kan ada kan Pak, betul. Terus ada BNN juga, terus atau dibiarkan saja gitu Pak? Jadi kalau waktu itu nggak ada untuk rehabilitasi. Saya kira kalau sudah memakai itu hanya tergantung kepada keluarganya. Apakah keluarganya ini masih mau orang yang tadi menderita itu masih diselamatkan? Atau kalau enggak, tapi dalam kasus-kasus yang ada biasanya dibiarkan. Iya, jadi tidak ada upaya untuk menyembuhkan mereka. Kalaupun tahu itu ada, pasti itu karena faktor keluarga. Jadi keluarga yang punya keinginan besar untuk bagaimana caranya supaya korban ini tidak menjadi kecanduan. Pak, karena zat adiktifnya candu opium ini, itu kan bisa mungkin bikin setelah nyandu kita bikin seger atau bikin sako tuh Pak. Nah itu kita belum coba sih Pak. ada juga cerita Pak, biasanya kalau dalang wayang. Oh jadi lebih kuat gitu ya. Jadi semacam doping itu loh Pak. Semalam suntuk dalang, jadi mau nggak mau ya dia nyandu gitu biar seger. Ya kalau menurut saya kalau doping ya jangan pakai candu. Jadi memang ini ya, itu seperti kalau udah tarafnya itu orang yang terkenal, misalnya penyiar, artis, apa, itu karena intinya candu ini kan kalau sekarang hanya ditemukan di kalangan tertentu karena mungkin ada yang mengedarkan dan memang mahal sekali. Kalau zaman dulu itu memang karena legal, itu juga banyak sih semacam artis atau penyanyi lokal yang akhirnya memakai candu dan mereka akhirnya nggak laku seperti itu. Dan saya kira awalnya bukan karena lebih percaya diri, memang karena orangnya aja yang saya kira memakai candu itu terus akhirnya kecanduan dan dia senang dengan candunya, bukan karena percaya diri atau enggaknya saya kira. Pasti kelihatan tidak Pak? Oh ini orang yang memakai candu, ini tidak kelihatan dari segi fisiknya misalnya? Mungkin kelihatan ya, kayaknya mestinya kayak orang fly itu ya, jadi ya pasti kelihatan pasti. Sikapnya pasti berbeda dengan orang yang sehat. Iya, sehat dan normal. Bapak, ini ada pertanyaan dari Axel Latif. Apakah ada hubungan sosial bagi pecandu di masa itu? Hukuman? Iya, tadi dikucilkan oleh masyarakat. Jadi itu salah satu yang disebutkan bahwa pada masa itu orang yang memakai candu itu pasti akan dikucilkan masyarakat dan dikucilkan keluarganya pula. Itu yang menyedihkan ya. Jadi mereka jadi tidak terawat, jadi mereka menjadi mungkin lama-lama ya badannya kurus, bagaimana bisa gemuk kalau mereka sendiri dengan keluarganya misalnya punya istri akan bercerai seperti itu. Dan mereka punya anak, anaknya juga pasti akan meninggalkan seperti itu. Keuangannya lebih seret. Iya betul. Kan, iya. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini yang semakin panas, walaupun bukan dari opium ya panasnya. Nah ini Bapak tadi mau memberi contoh semacam rokok lintingan itu tadi Pak. Oh iya, cara nyandu tadi ya. Cara nyandu. Jadi cara nyandu ini kan. Ya, sahabat Sonobudoyo. Baik, ini adalah bukan apa yang saya temukan dan saya coba, tapi saya hanya berdasarkan wawancara dengan narasumber yang mana narasumbernya ini adalah anak dari pengguna narkoba candu. Nyandu ini ngedat ya zaman dulu itu. Nah ini katanya ada 3 tahap. Jadi tahapnya itu yang pertama
persiapan. Persiapan itu adalah membeli candunya sendiri, itu berupa implingan tadi yang saya ceritakan dari bahan timbal tadi. Nah, ketika alatnya itu yang disiapkan ada candu sendiri, kemudian godong awar-awar. Godong awar-awar itu banyak terdapat di lingkungan kita. Bentuknya, ya, bentuknya seperti daun nangka, agak besar tuh, namanya daun awar-awar. Kemudian ada tadi namanya cukit, kemudian ada lepek, kemudian ada bedutannya sendiri. Nah, itu bahan yang tadi namanya candu yang berupa implingan tadi, itu ditaruh di dalam untuk persiapannya, itu namanya ngurumat. Jadi ngurumat itu adalah membuat bahannya yang nanti akan dipakai untuk namanya ngefly bersama-sama tadi. Ngurumat ini nanti akan menghasilkan candu yang sudah dicampur dengan daun awar-awar. Itu nanti bentuknya seperti kelenteng tadi dari kembang kapas ya, nanti hasilnya seperti itu. Jadi satu impling itu kalau dicampur dengan daun awar-awar yang sudah digongso, jadi daun awar-awar itu digongso dulu sampai kering, kemudian dia akan diremet-remet sampai menjadi seperti bubuk. Nah, lalu di atas lepek itu nanti dikasih candu itu akan dicampur dengan daun awar-awar yang kering tadi, yang berupa bubuk tadi, dengan cukit tadi itu gunanya untuk mengaduk sampai kalis kayak masakan sampai kalis. Nanti kalau sudah rata, itu satu impling itu akan menghasilkan 10 kelenteng atau 10 bulatan-bulatan kecil. Nah, kalau sudah menghasilkan 10 itu nanti itu akan dimasukkan ke dalam kantong atau cepuk, dan di sana itu sudah siap untuk digunakan. Nah, itu namanya, proses ini yang namanya ngurumat namanya. Nah, ketika orang akan melakukan nyandu atau ngedat atau mau persiapan untuk itu hanya cukup mungkin bersama-sama, karena asapnya ini kan mahal sekali toh Mbak. Urunan enggak Pak mereka pada waktu? Pasti urunan saja, karena mahal sekali ya itu. Itu harganya mungkin seharga sepeda motor apa ya. Jadi ketika sudah siap tadi bedutan itu tadi yang candu yang berupa kelenteng itu dimasukkan ke dalam lubang kecil, dan setelah dalam posisi yang enak atau bersama-sama mereka biasanya lay down atau mungkin berbahan begitu, menyalakan apinya, kemudian tadi celupanya dibakar di bagian kelentengnya itu, dan itu ketika dipanggang dengan api yang kecil itu bahan candu tadi akan meletus, suaranya peletuk seperti itu. Jadi ketika dipanasi akan peletuk. Nah, ketika peletuk itu lubangnya harus segera ditutup, lubang yang bagian pipanya atau bagian yang celupaknya. Nah, asap ini kemudian mereka merebah, kemudian dipakai untuk disedot. Nah, nanti kalau sudah sedot satu, nanti yang lain seperti itu. Dan itu bisa digunakan berkali-kali sampai semua mereka akan tidak sadarkan diri bersama-sama. Lupa godong awar-awar atau daun awar-awar ini diperjualbelikan atau bisa Oh enggak, itu ada di lingkungan kita kok, banyak sekali. Bisa, dan mereka menggongsonya, goreng? Digoreng sangan, digoreng sangan sampai kering. Gitu. Berarti memang ada effort usaha juga mereka untuk nyandu sebelum itu. Iya, dan itu saya nggak tahu pengetahuannya dari mana. Dan mereka juga kenapa memilihnya daun awar-awar saya juga tidak tahu. Tetapi mereka menggunakan daun awar-awar itu yang dipilih untuk menggunakan itu sebagai bahan campuran dengan candunya tadi. Iya. Tapi padahal dari pemerintah kolonial maksudnya kalau candu murni ya candu aja gitu. Tapi tentunya iya. Dari orang yang ngirit, yang tidak berduit, mereka menggunakan itu kan supaya jumlahnya banyak ya. Iya. Dicampur ya Pak ya. Iya, betul. Digoreng tanpa minyak sendiri, digongso itu kan Pak, terus dicampur gitu. Iya. Sekarang masih ada tidak Pak? Godong daun awar-awar masih ada banyak. Masih ada. Cuman sayangnya saya tidak pernah menemukan implingannya itu, bekasnya. Saya sebenarnya agak penasaran, ini bentuk implingnya seperti apa. Tapi kalaupun kita coba atau pegang daun awar-awar tidak menyebabkan apapun, misalnya tangan melepuh atau apa gitu kan? Katanya sih bisa membuat tangan melepuh katanya. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba. Apa semacam? Ada getahnya kayaknya, ada getahnya mungkin. Oh iya. Iya. Oh ada getahnya. Iya. Gitu ya? Jadi itu kenapa harus digongso sampai kering, mungkin membuang getahnya atau apa? Oh iya. Baik, wow, sudah tidak terasa ini Pak. Ternyata kita perbincangan live IG hari ini sudah 1 jam sahabat Sono. Jadi terima kasih untuk yang sudah menyimak dan bertanya.
karena apa? Temanya ini sangat menarik sekali tentang Iya, Mbak rayuan Samantha. opium gitu. Dan itu ternyata sangat adiktif dan terstruktur dari pemerintah kolonial. Betul. Jadi semoga sharing session hari ini bisa menambah pengetahuan sejarah kita tentang opium ya Pak ya, Iya, dan betul, Mbak. penggunaannya bagi masyarakat pada masa itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita belajar sejarah ini Pak, ini agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah ini dan belajar opium ini bukan berarti kita mau belajar mencoba ya, tapi ini Cuma adalah mengetahui. tindakan tapi ini adalah tindakan preventif kami untuk menanggulangi bahaya narkotika. Betul, Mbak Gitu Samantha. ya sahabat Oke. Sono Budoyo. Tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih dan mari kita coba salam sahabat museum dulu ya Pak. Ya. Iya. Salam sahabat museum. Museum Museum di di hatiku. hatiku. Iya, terima kasih Pak Ari atas Ye. diskusinya yang cair ini ya. Sama-sama, Baiklah Mbak. sahabat Sono Budoyo, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya Samantha pamit undur diri dan Pak Ari. Bye bye.